Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nas Jufrizal Eskep Engkep. Saya adalah dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala pada bidang ilmu keperawatan gawat darurat dan kritis. Hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada blok keperawatan kritis. Saya akan memaparkan deskripsi singkat tentang mata kuliah di blok keperawatan kritis. Mata kuliah blok keperawatan kritis dengan kode mata kuliah FKA 306 memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Blok keperawatan kritis akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana proses keperawatan kritis sehingga nantinya diharapkan mahasiswa akan mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan kritis sebagai seorang nurse profesional di berbagai tatanan, terutama pada tatanan pelayanan klinik, yaitu di ruang intensif di rumah sakit. Deskripsi mata kuliah keperawatan kritis. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus-kasus kritis individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis yang mencakup patofisiologi, gangguan hemodinamik, farmakologi area keperawatan kritis, proses asuhan keperawatan kritis yang meliputi asuhan keperawatan kritis, gagal jantung, shock, gagal nafas, dan akut respiratory distress syndrome. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kritis, setelah diberi data, kasus, artikel, mahasiswa mampu 1. Menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kritis. 2. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus keperawatan kritis pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis yang mencakup patofisiologi, farmakologi, dan proses asuhan keperawatan. 3. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 4. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan keperawatan kritis terkait berbagai sistem. 5. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan individu dengan kasus keperawatan kritis terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 6. Melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus pasien kritis. 7. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus kritis sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kritis dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Demikian deskripsi singkat mata kuliah keperawatan kritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengajaran dengan metode DAA. Yang pertama adalah delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan. Saya juga menyampaikan sumber-sumber referensi yang relevan serta yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dalam bentuk textbook maupun jurnal atau sumber terkait lainnya. Komponen yang kedua yaitu interaction. Di awal proses pembelajaran, saya selalu menyapa mahasiswa dengan salam dan menanyakan kabar untuk memastikan bahwa mahasiswa siap untuk mengikuti proses perkuliahan pada hari itu. Selanjutnya, hal lain yang selalu saya lakukan adalah brainstorming terkait dengan materi baik di pertemuan yang lalu maupun di pertemuan selanjutnya untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terkait topik yang sudah saya berikan. Untuk membuat suasana kelas menjadi interaktif, saya juga selalu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dan memberikan pendapat secara terbuka
yang gunanya untuk meningkatkan kemampuan critical thinking pada mahasiswa terkait dengan topik yang akan kami diskusikan. Dalam pemaparan materi, saya selalu memberikan contoh dan aplikasi pada saat di area keperawatan kritis. Pada saat pembelajaran media yang saya gunakan yaitu media PowerPoint dan video selama proses pembelajaran, serta aplikasi Zoom dan WhatsApp Group untuk sarana berdiskusi di luar jam perkuliahan, seperti pada saat melakukan konsultasi jurnal atau penugasan baik individu maupun kelompok. Komponen ketiga yaitu asesmen, yaitu proses penilaian mahasiswa yang dilakukan dengan beberapa komponen, diantaranya pada teori yaitu kehadiran, diskusi dan presentasi, soft skill, penugasan individu atau kelompok, ujian tulis atau responsi. Pada praktikum yang dinilai adalah pre dan post test, tindakan, dan OSPI. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pengajaran saya pada saat tutorial dan pada saat praktikum pada mata kuliah blok keperawatan kritis. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah keperawatan kritis pertemuan kedua. Setelah minggu lalu kita jumpa di pertemuan pertama, ya, sesuai dengan RPS yang sudah saya beritahukan juga pada saat di awal perkuliahan. Baik, bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat. Oke, siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Siap kan? Tidak ada yang sakit? Tidak ya? Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini sebelum kita masuk di pertemuan kedua hari ini, saya akan mereview kembali, ya, topik pada pertemuan yang pertama. Oke, pada topik pertemuan yang lalu itu kita bahas tentang konsep keperawatan kritis, ya. Masih ingat apa itu keperawatan kritis? Silakan yang ingin menjawab silakan tunjuk tangannya. Oke, masih ingat? Silakan yang ingin menjawab silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Keperawatan kritis yaitu di mana keperawatan yang bertujuan kepada pasien-pasien yang mengalami ataupun yang berisiko mengancam nyawa, Pak. Oke, terima kasih Zubairi. Yang lain ada yang ingin berpendapat atau mereview kembali? Oke, ada? Oke, silakan Nadia. Jadi keperawatan kritis itu adalah sebuah keperawatan yang diberikan pada pasien-pasien yang mengalami resiko tinggi terhadap kesehatannya maupun mengancam dari jiwanya. Oke, terima kasih, sangat baik jawabannya. Oke, jadi ini saya review kembali, ya. Yang dikatakan pasien kritis itu adalah pasien yang mengancam jiwa, ya, keadaan yang tidak stabil, kemudian dan pasien tersebut harus diobservasi secara penuh, ya, terutama di ruang perawatan intensif. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ingat apa saja prinsip-prinsip dari perawatan kritis? Harus dideteksi dini, Pak. Oke, bagus. Yang lain? Mencegah infeksi. Oke. Antisipasi. Oke. Komunikasi, Bapak. Oke, terima kasih Ulil. Yang lain? Mencegah infeksi, Pak. Oke, satu lagi. Praktik perawatan. Oke, ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang juga harus perhatikan pada saat kita menjumpai pasien dalam keadaan kritis. Yang ingin saya tanyakan, kenapa? Apa alasan penting dari pasien masuk ke ruang intensif atau ruang ICU? Kira-kira kenapa pasien harus masuk ke ruang intensif? Silakan Ulil. Yang prioritasnya kalau pasien harus masuk ke ruang intensif itu dikarenakan ada permasalahan sistem respiratorinya, Pak. Jadi ada sistem pernapasan yang terganggu, baik itu pasien dalam nafas, baik itu ventilasi ataupun oksigen yang dapat dimasukkan dalam tubuh. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Kenapa alasan pasien masuk ke ruang perawatan intensif? Ini silakan ya. Pasien yang tidak sadar ataupun yang membutuhkan monitoring status neurologis yang secara intensif atau terus-menerus. Oke, nah jadi kalau kita lihat secara literatur banyak ya alasan kenapa pasien dirawat. Oke, baik, terima kasih pada hari ini
Ya, itu tujuan tadi saya menanyakan. Itu merecall kembali sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Ya, pada hari ini di pertemuan kedua, sesuai dengan juga RPS dan kontrak pembelajaran, kita akan berdiskusi tentang bagaimana asuhan keperawatan di area keperawatan kritis. Ya, mungkin nanti di sini ada perbedaan asuhan keperawatan atau proses keperawatan di ruang intensif maupun bukan di ruang intensif. Ya, mungkin kalian sudah pelajari bagaimana asuhan keperawatan yang bukan di ruang intensif. Oke, jadi proses keperawatan itu tetap melewati 5 tahapannya, dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan, ya, implementasi sampai evaluasi. Tapi di sini yang membedakannya, pada saat kita di tahap pengkajian itu ada pengkajian pre-alifa. Apa yang harus dikaji pada saat pengkajian pre-alifa? Yaitu pada saat pasien begitu dia masuk ke ruang IGD. Ya, itu pengkajian awal yang wajib dilakukan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan pengkajian pada pre-alifa, yaitu transfer dari fasilitas lain atau transfer dari area lain di rumah sakit. Misalkan dari perpindahan pasien itu dari ruang IGD ke ruang ICU. Ya, itu tetap dilakukan pengkajian. Kemudian laporan singkat pasien. Laporan singkat pasien ini diantaranya ada usia, jenis kelamin, kemudian riwayat kesehatan dia, ya. Kemudian nanti apa lagi harus dikaji? Alergi. Ada dia tidak ada alergi terhadap obat-obatan tertentu. Makanya kenapa pentingnya harus kita lakukan pengkajian alergi pada pasien sebelum kita melakukan pemberian farmakologi di keperawatan klinis. Kemudian yang terakhir itu menyiapkan kamar dengan lengkap termasuk verifikasi fungsi perawatan yang tepat. Misalkan nanti kalau dia bermasalah di jalan nafas, ya, otomatis kita harus menyediakan bantuan untuk memperbaiki jalan nafas pada pasien. Ya. Oke, kemudian setelah pre-alifa itu ada pengkajian segera. Mungkin untuk pengkajian segera ini juga sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ya, pengkajian segera itu meliputi RW, kemudian breathing, sirkulasi, kemudian ya. Jadi kelima item ini juga wajib kita lakukan pengkajian. Kemudian yang terakhir itu ada pemeriksaan awal secara menyeluruh atau comprehensive initial assessment. Ya. Untuk pemeriksaan awal secara menyeluruh itu yang harus dikaji adalah riwayat kesehatan terdahulu. Ya, misalkan pasien masuk ke ruang intensif dengan gagal nafas. Pengkajian kita lakukan di awal, kaji dulu pernah nggak dia mengalami gagal nafas sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia sudah pernah mengalami gagal nafas sebelumnya, kita sudah tahu apa riwayat yang akan kita lakukan berdasarkan medical record yang ada pada pasien. Ya. Kemudian riwayat sosial. Di riwayat sosial ini yang harus dikaji adalah umur pasien, kemudian suku, ya, suku, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, status perkawinan dan agama pasien. Kemudian di pengkajian psikososial ini yang harus kita kaji adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh pasien. Apa bahasa yang digunakan sehari-hari? Kemudian bagaimana mekanisme coping, ya, coping yang dilakukan oleh si pasien tersebut. Kemudian harapan di unit keperawatan kritis. Kalau untuk harapan, otomatis dia pasti untuk pasien dan keluarga mereka berharap agar lekas sembuh, ya, dan bebas dari keadaan yang berbeda. Kemudian pengkajian fisik itu sudah pengkajian per sistem, ya. Ada sistem respirasi, ya. Kalau dia bermasalah dengan airway itu otomatis yang harus penekanannya adalah sistem respirasi. Ya, kemudian ada sistem saraf, kardiovaskular dan sistem-sistem yang lain. Yang selanjutnya itu adalah pengkajian berkelanjutan (QIC). Ini pengkajian berkelanjutan. Ini pengkajian berlanjut dari versi singkat dari penilaian awal yang komprehensif. Jadi dalam arti kata yang tadi di awal kita sudah jumpai atau sudah kita kaji
pengkajian, kemudian dari pengkajian tersebut akan kita upgrade kembali. Bisa saja nanti pada saat seiring dengan berjalan waktu ada masalah lain yang timbul yang berlanjutan dari pengkajian yang di awal. Oke, ini ada penilaian tambahan yang harus dilakukan bila salah satu situasi terjadi. Yang pertama itu pada saat pergantian shift. Ya, mungkin kalau nanti kalian akan praktik di ruang intensif, apakah itu ICU atau ICCU, ya, nanti kita ada media komunikasi antara perawat, dokter, dan ahli tenaga medis yang lain berkomunikasi tentang bagaimana perkembangan dari kelanjutan dari perkembangan status kesehatan dari pasien. Itu ada namanya pulsi atau kardiak yang nanti akan disitulah media komunikasi antar profesi kesehatan. Kemudian sebelum dan sesudah intervensi prosedur utama, ya. Jadi itu sebenarnya kalau saya katakan tadi di kardiak atau pulsi, di situ sudah tergambar semua apa yang harus dilakukan atau apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Kemudian setelah pengkajian sudah dilakukan, kita masuk ke tahap kedua yaitu diagnosa keperawatan. Ya, untuk diagnosa keperawatan di area keperawatan kritis itu ada diagnosa keperawatan yang aktual dan potensial. Ya, kalau yang aktual yang sering kita jumpai adalah gangguan ventilasi spontan, kemudian ada gangguan sirkulasi spontan, ada juga penurunan cairan jantung. Jadi ini yang lazim yang sering kita jumpai. Mungkin nanti kalau kita tetap mengadopsi pada SDKI ya, untuk diagnosa keperawatan. Kemudian untuk diagnosa risiko tinggi atau potensial, ini yang sering kita jumpai ya, kasus-kasus atau diagnosa perawatan pasien mengalami risiko aspirasi, ya, risiko aspirasi, kemudian risiko shock atau risiko ketidakseimbangan volume cairan, ya, bahkan nanti ada juga muncul diagnosa risiko penurunan produksi jaringan sekunder. Dan ini tergantung dari hasil pengkajian yang kita dapatkan. Diagnosa sindrom, ini ada risiko kerusakan integritas kulit. Ini bisa muncul yang diakibatkan oleh tirah-baring lama pada pasien. Ya. Makanya pada pasien-pasien yang tirah-baring lama, mobilisasi ini perlu diperhatikan. Ya. Jangan sampai menimbulkan risiko kerusakan integritas kulit atau lesi yang pada mobilisasi. Kemudian divisi perawatan diri. Ya, ini divisi perawatan diri juga untuk pemenuhan kebutuhan pada pasien, terutama untuk activity daily living. Ini murni kalau kita di ruang intensif kita perawat. Oke, setelah diagnosa keperawatan muncul, kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu perencanaan. Di perencanaan tadi kita sudah jumpai ada diagnosa keperawatan yang aktual, ya, risiko dan sindrom. Kemudian kita tentukan prioritas masalah mana yang harus kita prioritaskan. Kalau kita di area keperawatan gawat darurat kritis, diagnosa mana yang harus kita utamakan berdasarkan prioritas? Terus ada komponen RW, breathing, circulation, yang mana? RW ya. Jadi tetap lihat yang mana yang harus diprioritaskan berdasarkan masalah. Kemudian merumuskan tujuan dan hasil tindakan rencana keperawatan ini nanti disesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang muncul. Ya, untuk harus kita tentukan dulu apa tujuannya dan apa hasil dari tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian merencanakan tindakan keperawatan, ya, mengembangkan rencana keperawatan. Kemudian perencanaan ini mengharuskan perawat untuk mempertimbangkan keadaan psikososial pasien dan dalam menetapkan tujuan yang realistis. Makanya untuk tujuan itu juga harus diperhatikan. Oke, untuk perencanaan, ya, untuk perencanaan ada 4 unsur yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan perencanaan. Itu yang pertama adalah observasi. Ya. Jadi pada saat perencanaan juga tindakan yang kita lakukan itu bisa nanti berupa observasi. Ya. Kemudian ada terapi keperawatan, ya, pendidikan kesehatan, dan ada terapi kolaboratif. Makanya yang saya katakan tadi itu kardiak atau fosil itu adalah salah satu media komunikasi antar profesi kesehatan. Jadi di situ semua sangat jelas tergambar apa yang sudah didapat oleh pasien dan apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien tersebut.
Kemudian setelah perencanaan sudah kita susun, kemudian kita lanjut ke tahap implementasi. Untuk tahap implementasi ini semua kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi ya dalam pemberian asuhan perawatan pada pasien sesuai dengan rencana tindakan yang sudah kita susun ya. Kemudian tindakan perawatan tersebut ini bisa observasi ya, ada tindakan prosedural, kemudian ada tindakan kolaboratif dan ada tindakan pendidikan kesehatan sesuai dengan ketentuan unsur. Kemudian yang tahap yang terakhir ini adalah evaluasi. Evaluasi ini bisa dalam bentuk ongoing, ya, bisa dalam bentuk intermittent dan bisa dalam bentuk terminal evaluation. Jadi apa hasil yang kita inginkan? Apakah kita ingin melihat atau yang tadi kan sudah kita susun di di proses perawatan dan di tujuan hasilnya apa? Hasil yang kita harapkan itu apakah dalam bentuk ongoing atau dalam bentuk intermittent bahkan dalam bentuk terminal. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya ya terkait materi yang sudah saya paparkan. Jadi pertanyaan Nas, saya bertanya, tadi kan Nas menyebutkan lembar flow sheet ya, yang menjadi media komunikasi di ruang intensive care unit. Ya, pertanyaan dari Ulil, apa saja isi penting dari lembar flow sheet tersebut? Oke, terima kasih pertanyaan saya bagus. Jadi di lembar flow sheet atau karya tersebut itu selain dari identitas umum ya yang tertera sesuai dengan medical recordnya, nama, jenis kelamin, umur, kemudian ada diagnosa medis ya. Nanti di situ juga ada pencatatan untuk tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital. Kemudian yang dilakukan pengukuran itu setiap jam. Kalau misalkan pasiennya dipasang monitor itu tinggal silakan dilihat di monitor. Nanti dipindahkan apa hasil yang diobservasi dipindahkan ke flow sheet tersebut. Kemudian di sini juga dicantumkan apa input atau cairan apa saja yang masuk ke pasien. Kemudian nanti output berupa urin ya, output berupa urin ya yang nanti juga dihitung balance cairannya berapa yang masuk ke dalam tubuh pasien dan berapa yang keluar dari tubuh pasien ya. Kemudian di flow sheet tersebut juga ada terapi. Apa terapi yang diberikan pada pasien ya. Jadi di sini juga selain terapi juga ada terapi diet apa yang diberikan pada pasien tersebut. Kemudian juga benar yang dikatakan dia tadi di situ juga ada catatan SWAB. Jadi apa yang di observasi berdasarkan observasi dan pengkajian itu yang diteruskan di dalam SWAB tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah hadir ya pada pertemuan kedua atau mata kuliah perawatan klinis. Untuk pertemuan ketiga nanti silakan dipelajari tentang parameter hemodinamik ya. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang parameter hemodinamik yang nantinya juga ini sangat penting diketahui nanti pada saat nanti kalian akan praktik di rumah sakit ya. Sebelum saya lupa ada penugasan yang sudah saya berikan di minggu lalu, nanti silakan penugasan tersebut diambil di e-learning ya. Nanti di e-learning nanti akan saya feedback, nanti akan saya feedback satu persatu, nanti silakan dilihat di e-learning masing-masing. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan tindakan defibrillasi dan kardioversi. Ini ada namanya alat defibrillator. Ini kalau kita hidupkan defibrillator. Oke. Sebenarnya alat defibrillator ini kita hubungkan dengan lab. Biasanya kalau di yang realnya ini ada lab EKG untuk mendeteksi, karena untuk melihat ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia ini kan berdasarkan di monitor ini. Karena ini tidak kita hubungkan, jadi nggak akan juga nampak di sini ya. Tapi minimal kalian tahu seperti apa gambaran dari apa yang harus dilakukan. Kemudian selain fitur tadi on, ini ada energi yang kita atur ya. Oke, ini 200 joule misalkan
tinggal tergantung dari seberapa energi yang kita butuhkan. Ya maksimal tetap 360, nggak akan lebih dari 360. Makanya saya katakan tadi maksimal energi yang diberikan adalah 360. Indikasi untuk defibrilasi sendiri itu kan 200, mungkin di bawah itu. Oke, ini. Oke, 200. Nah, kemudian sebelum energi kita lepas, itu kita charge dulu. Pengisian energi. Pengisian energi, kemudian nanti baru kita lepaskan melalui pedal. Ya, ini namanya pedal. Selanjutnya, ini kan setelah tadi kan kita charge tadi nih, baru nanti kita lepaskan seperti ini. Baru kita lepaskan energinya. Sekalian. Ah, ini dah gelombangnya. Ini kan sebenarnya kalau realnya kan kalau bisa kita lihat nanti gelombang dari EKG ini kan gambar EKG, tapi karena ini tidak terhubung dengan LED, lurus udah meninggal. Jadi nanti bisa dilihat. Ah, ini seperti ini. Misalkan ini apa? Ventricle fibrilasi. Nanti ada ventricle tachycardia. Nanti gambaran EKG kita lihat di sini. Ya. Kemudian ingat, ini belum saya ini kan ya. Ini baru saya jelaskan dulu, nanti baru kita lakukan tindakan. Kemudian ini namanya pedal. Pedal ini ada dua. Ada yang kita letakkan satu di sternum, ada satu lagi di apex. Nih, sternum ini karena pantomnya kecil, jadi agak berdekatan. Inilah kita perkirakan untuk apexnya. Nih, sebenarnya kalau kita mau charge di sini juga bisa. Nggak mesti di itu. Nah, nih, kemudian baru tekan sekalian. Ingat, pada saat ini kan saya belum demonstrasi. Pada saat kita melakukan akan melepaskan energi, berikan tekanan 10 sampai 15 kg. Oke, ingat prinsip dalam kita melakukan tindakan defibrillasi ini adalah bersih. Otomatis kita harus memakai handscoon bersih. Sudah kita pastikan pasiennya sudah ini. Hentikan dulu. Kemudian ya, ini prosedurnya. Langsung saya akan melakukan prosedur. Oke. Ya, sebelum saya ini kan saya akan memasang gel. Oleskan gel. Oke, sudah seperti ini. Silakan pasang atau energi dulu. Berapa energi kita ini kan? Misalkan 200. saya mau 300 joule. Oke. Kemudian ini seperti tadi. Sebenarnya charge ini nggak mesti di sini juga ada. Oke, udah seperti ini. Saya akan meletakkan di mana tempat. Satu di sternum, satu di apex. Oke, sebelum saya melepaskan energi, ini mungkin yang harus diperhatikan. Oke, pasien clear, everybody clear. Everybody clear, dalam arti kata kita juga aman dan pasien aman. Makanya ya harus di everybody clear, itu upayakan tidak ada yang menempel di tempat tidur pasien. Karena ini kan akan menghantarkan harus energi. Awas semua awas. Kalau udah saya bilang oke, pasien clear, everybody clear, itu nggak ada satupun yang menempel ini, termasuk kita sebagai petugas. Oke, sudah seperti ini, kemudian saya berikan tekanan 10 sampai 15 kg baru saya lepaskan. Oke, setelah ini baru kita evaluasi kembali apakah iramanya masih ventricle fibrilasi atau masih ventricle tachycardia tanpa nadi. Evaluasi kembali, makanya harus dievaluasi. Makanya ini yang saya bilang tadi, karena ini kita tidak pasang LED kan nggak bisa kita monitor yang realnya, tapi yang dalam keadaan realnya dia dipasang LED. Karena LED itu kan nanti akan kita gambarkan irama jantung. Ya, oke.